Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama ya teman-teman pemberitaan mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Seperti yang kita ketahui, kasus ini menuai polemik dan menjadi atensi tersendiri bagi publik ya teman-teman, terutama mengenai penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Selain itu juga proses penyidikan atau penyelidikan pada tahun 2016 yang lalu dianggap oleh sebagian besar masyarakat prosesnya janggal karena melibatkan ayah dari korban Eki. Nah, hal ini disebut-sebut terjadi konflik kepentingan karena yang bersangkutan merupakan ayah dari korban. Namun apapun itu, faktanya adalah para tersangka mereka telah dijatuhi hukuman dan divonis bersalah atas kasus tersebut. Bahkan tidak main-main, hukumannya adalah penjara seumur hidup. Hal ini juga terjadi pada tingkat kasasi dan putusan pengadilan sudah bersifat inkrah atau final ya teman-teman. Sehingga kejanggalan-kejanggalan tersebut seharusnya bisa dicegah dari pada saat proses pengadilan pada tahun 2017 yang lalu. Kembali lagi kepada update mengenai kasus ini, teman-teman, bahwa pihak kepolisian telah menyerahkan berkas P21 untuk tersangka Peggy Setiawan kepada Kejaksaan Negeri Bandung, sehingga kasusnya mungkin akan dilimpahkan ke persidangan, akan segera dilimpahkan ke persidangan. Nah, ini membuktikan bahwa polisi sangat yakin bahwa Peggy yang mereka tangkap ini merupakan tersangka atau pelaku yang sebenarnya dari kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Dari pihak kejaksaan tersendiri akan diberikan waktu 14 hari sesuai peraturan untuk memeriksa dokumen-dokumen tersebut. Nah, menurut kejaksaan, mereka paling tidak akan memberikan tanggapan dalam 7 hari ke depan atau 7 hari dari diterimanya berkas tersebut. Sementara dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ini seolah-olah akan melakukan perlawanan. Pihak kuasa hukum mendatangi Kejaksaan Agung agar mereka meminta agar jaksa-jaksa yang akan menangani kasus tersebut agar lebih teliti dalam menangani dokumen-dokumen tersebut atau lebih teliti dalam proses pengecekan dokumen kasus Vina dan Eki. Selain mendatangi Kejaksaan Agung, para kuasa hukum juga mendatangi KPK. Mereka meminta KPK ikut dalam melakukan supervisi terhadap kasus tersebut. Mereka takut kalau terjadi suap-menyuap terhadap apa yang akan menjadi keputusan dari kasus tersebut, sehingga mereka meminta KPK ikut andil dalam kasus ini. Tidak hanya dua institusi ini yang mereka datangi, para kuasa hukum juga melaporkan penyidik dari kasus Vina dan Eki ini ke unit Propam Mabes Polri. Mereka menganggap penyidik melanggar atau tidak mematuhi kode etik. Mereka menganggap barang bukti yaitu berupa postingan Facebook dari Peggy Setiawan yang menurutnya dihapus oleh penyidik. Padahal barang bukti tersebut adalah bukti kuat yang menunjukkan bahwa pada saat kejadian Peggy tidak berada di lokasi atau menurut mereka Peggy berada di Bandung pada saat kejadian. Hal ini dikuatkan dengan postingan Facebook. Namun menurut kuasa hukum postingan Facebook tersebut hilang setelah password dari akun Facebook itu diminta oleh penyidik.
Atas dasar hal inilah yang membuat para kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini melaporkan penyidik kepada Propam Mabes Polri. Di sisi lain, polisi mengungkap satu temuan terbaru, yakni adanya saksi-saksi yang menurut mereka tidak bersaksi sebagaimana kejadian sebenarnya. Bahkan menurut mereka, saksi-saksi tersebut juga ditawari imbalan atau uang oleh para kuasa hukum dan juga keluarga dari tersangka. Tidak dijelaskan atau tidak diungkapkan siapa saksi yang dimaksud. Apakah saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan atau ada saksi yang lain? Yang jelas menurut kepolisian mereka menemukan temuan bahwa terdapat saksi yang bersaksi tidak sesuai dengan seharusnya atau kejadian yang seharusnya. Menurut keterangan kepolisian bahwa para saksi ini didatangi oleh kuasa hukum dan juga keluarga dari tersangka. Kemudian mereka diminta untuk memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahkan mereka juga diiming-imingi akan diberikan imbalan. Di sisi lain, para terdakwa kasus pembunuhan Vina yang sebelumnya telah divonis seumur hidup, ini mereka menerima kuasa dari Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus mereka. Mereka menandatangani surat pengajuan peninjauan kembali atas kasus mereka, atas kasus yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Empat terdakwa telah menandatangani surat pengajuan peninjauan kembali. Mereka adalah Eka Sandi, Rivaldi, Supriyanto, dan Hadi Saputra. Sementara di sisi lain, satu terdakwa yang telah bebas, yaitu Saka Tatal, telah menjalani pemeriksaan di kepolisian. Hal ini juga berkaitan dengan proses peninjauan kembali yang akan diajukan oleh Saka Tatal. Dari pihak kepolisian menanggapi hal tersebut dengan memberikan suatu bukti pengajuan remisi dari para terdakwa. Menurutnya, dalam pernyataannya, mereka telah mengakui perbuatan yang mereka lakukan pada tahun 2016 lalu di pengajuan remisi tersebut. Dalam surat pengajuan remisi tersebut, mereka mengakui perbuatan yang mereka lakukan. Kasus ini semakin menarik ya teman-teman. Apakah para terdakwa ini memang benar-benar bukan pelakunya, ataukah memang benar para terdakwa ini memang pelakunya? Kita tunggu updatean selanjutnya dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.